pimpinan Forum Komunikasi, pimpinan daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Mereka akan diambil sumpah dan percaya, dan mereka melandasi seluruh pekerjaan mereka dengan berjanji dan bersumpah di hadapan Allah untuk menyelenggarakan pemega dengan Roh Kudus, melengkapi mereka dengan hikmat dan bijaksana, supaya mereka bekerja dengan takut Tuhan, mereka bekerja dengan jujur, mereka bekerja dengan penuh integritas yang tinggi, supaya sekali kelak dari hasil bersama dengan kami, kuasa Yesus Kristus selalu tinggal dan menyelamatkan kami, dan kuasa Roh Kudus membimbing menyertai kami hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Yanto Herman Rumfeng, Hamut Toat, Emeritus Dirbuan, Imi Fatror Faudubun, Samsul Bahri Ohoira, Akmal Hidayat Madubun, Rustam Larubun. Kecamatan Hoat Sorbai, Zainal Nariu, Thomas Rahadat, Isdunaidi Raf. Kecamatan Maniu, Brigita Emping, Firdaus Setitit, Titus Tarot Ajaan. Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Freddy Wing Berwatyaan, Nikolaus Rahayaan, Yosef Rahal Tarsisius Rahalus. Kecamatan Kei Besar Selatan, Moksen Ohoitenan, Paulinus Refra, Melkisedek Putnarubun, Idawati Renyaan, Sufi Ohoitenan. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Ahmadin Muhammad Arsad Renel. Ketua bersama anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah kepada ke-55 calon anggota PPKC Kabupaten Maluku Tenggara, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam, Katolik, Protestan. Baik. Selanjutnya kepada saudara-saudara sekalian untuk mengikuti kata-kata saya. Yang beragama Muslim, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Kepada semuanya, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah demi tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji kepada Rohaniawan untuk menempati tempat di depan. Selanjutnya kepada perwakilan anggota PPK yang baru dilantik dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada Rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat duduk. Partai Integritas yang akan ditandatangani. Bagi rekan-rekan BPK, harap fakta integritas anggota panitia pemilihan kecamatan pemilihan umum tahun 2024. Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat yang bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang baik, pada hari ini, Rabu tanggal 4 bulan Januari tahun 2020, Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahap. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. Meningkatkan kualitas pemilu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas. Yang baru dilantik dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan.
kemudian ditambah 1 partai umat sehingga totalnya sekarang yang kami hormati pimpinan OPD, para camat di 11 kecamatan yang sempat hadir yang kami hormati. Pada rangkaian pelantikan dan pengambilan sumpah ini merupakan starting awal agar anggota PPK ke depan dapat bekerja sama dengan KPU untuk memastikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan berjalan secara baik dan prosedural. Kami ingin memastikan bahwa ke-55 calon anggota PPK yang baru saja dilantik dan diambil sumpah adalah putra-putri terbaik Maluku Tenggara yang dapat menyelenggarakan pemilu secara baik, jujur, dan bermartabat. Bersama kita memberikan dukungan support kepada teman-teman PPK dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan. Kami ingin sampaikan bahwa kerja kepemiluan bukan kerja yang bersifat parsial. Ini merupakan kerja yang bersifat elaboratif. Semua PPK berjumlah 5 orang. Kami ingin memastikan bahwa soliditas teman-teman baik dari kecamatan Manyeu sampai ke kecamatan Tebusan Utara harus dijaga soliditas, karena demokrasi yang demokratis itu ditentukan oleh integritas proses pemilu maupun integritas hasil pemilu yang berintegritas. Olehnya itu kepada ke-55 anggota PPK yang baru saja dilantik dan diambil sumpah, kami ingin menegaskan dan memastikan bahwa integritas saudara-saudara semua harus menjadi pertaruhan personal. Ini merupakan menjaga marwah lembaga itu harus ditaruh di atas kepala, harus menjadi pertaruhan personal kita semua. Karena KPU pada prinsipnya adalah sebuah lembaga yang diamanatkan untuk menyelenggarakan pemilu, untuk menyelenggarakan pemilu secara teknis. Maka yang kita ingin memastikan adalah trust, ya. Yang kita punya hanyalah kepercayaan publik, yang kita punya hanyalah bermodalkan trust baik dari pemilih, peserta pemilu maupun semua masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Saya mengingat satu kata-kata atau arahan dari Ketua KPU RI yang memastikan, yang mengatakan bahwa pemilu itu sebenarnya arena konflik, ya. Pemilu itu adalah arena konflik yang dilegitimasi secara konstitusional. Kenapa disampaikan sebagai arena konflik? Karena ini merupakan arena kompetisi yang undang-undang melegalkan. Arena konflik sehingga ada wasit, ada pihak yang diberi wewenang untuk memanage dan maintenance konflik tersebut. Dalam hal ini adalah KPU maupun Bawaslu. Saya ingin menegaskan kepada anggota PPK yang baru saja dilantik, kita harus memastikan bahwa kontestasi politik pemilu 2024 itu berjalan secara baik, secara jujur, secara adil dan berintegritas. Saudara-saudara semua harus bagi kami. Ini menjadi catatan penting bagi kami dalam melakukan proyeksi, dalam melakukan langkah-langkah mitigatif, dalam melakukan langkah-langkah pencegahan. Jadi bukan hanya Bawaslu yang melakukan langkah-langkah mitigatif, tetapi KPU juga. Prosesi mitigatif yang kami lakukan terhadap semua rangkaian penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan melalui peningkatan partisipasi pemilu, dilakukan melalui rangkaian edukasi politik baik oleh penyelenggara pemilu maupun kami akan berterima kasih kepada partai politik jika edukasi politik, pendidikan politik terus dimasifkan kepada konstituen Bapak Ibu sekalian, kepada masyarakat Maluku Tenggara pada umumnya, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berjalan secara baik dan bermartabat. Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia, prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah yang baru saja kami laksanakan sebentar akan kami lanjutkan dengan rangkaian bimbingan teknis dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia teman-teman PPK, yang nanti kami akan minta pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan Bawaslu juga sama-sama membersamai kami untuk menjadi narasumber dalam rangka memberikan penguatan
dalam rangka memberikan peningkatan sumber daya manusia kepada teman-teman yang baru saja dilantik. Mengakhiri sambutan kami meminta dengan hormat Bapak Bupati berkenan memberikan sambutan dalam rangkaian kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah teman-teman PPK. Karena mengingat ini adalah rangkaian pemilu. Rangkaian pemilu merupakan pesta, merupakan the party of public, pesta demokrasi. Hakikatnya pesta itu harus disampaikan. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Salvi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda yang hadir, ada Pak Danal, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang 2. Sebab kalau diingat saat mana yang sudah hadir itu menjadi catatan penting, karena ini bukan tugas biasa-biasa saja, tapi tugas nasional. Subhanallah Tuhan yang Maha Esa, di kesempatan yang berbahagia ini kita semua dipertemukan dalam keadaan yang baik adanya. Siang hari ini kita melaksanakan pelantikan dan pemberian sumpah Badan Hok Panitia Pemilihan Kecamatan BPK untuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Yang saya selaku orang tua juga selaku kepala daerah yang mengharapkan BPK bekerja dengan seadil-adilnya, sejujurnya seperti yang tadi disampaikan dalam sambutan ketua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, khususnya yang baru saja dilantik. Yang pertama harus mengenal tugasnya, tugas dan wewenang. Yang tidak menjadi tugasnya itu akan Bawaslu yang melaksanakan. Menurut catatan yang saya baca, PPK tugas wewenangnya adalah satu, membantu KPU provinsi, KPU kabupaten kota dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Daftar pemilih ini dia tetap berkembang sampai akhir tahun. Yang hari ini 16 tahun dia akan bertambah. Jumlah pemilih yang sekarang dari 2018 dia sudah bertambah. Dan pertambahan itu tidak sedikit, dia cukup banyak. Untuk itu kita agak sedikit teliti supaya tidak ada kesalahan-kesalahan yang signifikan. Bagian dari penyelenggara pemilihan umum, Bapak Ketua dan anggota KPU yang saya hormati dan mereka bahwa di wilayah kita sudah banyak kemudahan-kemudahan. Kalau itu yang pertama adalah soal yang dikampanyekan oleh Bapak Presiden, soal digitalisasi. Maluku Tenggara sudah mendahului. Besar, tinggal Raya Bulu dan sekitarnya. Tapi utara timur sampai utara timur itu sudah ada sinyal semua 4G. Jadi memberikan kemudahan. Dan pasti akhir tahun ini sebelum penyelenggaraan di wilayah utara timur itu sudah terpasang semua. Jadi tidak ada kesulitan untuk memberikan laporan kepada ketua atau kepada Bawaslu. Nah, ini fasilitas ini digunakan semaksimal mungkin. Semua 4G, hanya wire dan wired saja yang belum sampai. Dan mungkin kalau di selatan barat itu 3 daerah saja, 3 kampung saja, yaitu Tamil, Anak, Mopo dan Mopo. Itu saja yang mungkin kalau Tamil sinyal ada, tapi listrik belum masuk ke situ. Jadi fasilitas itu sudah. Dan berikutnya ketua KPU dan anggota BK, kalau diperlukan, kebetulan saya berakhir tanggal 31 Oktober. Tetapi kalau misalkan ini diperlukan selain yang tadi, yang pertama harus kita ada punya elapor itu dan bisa kerjasama dengan Infocom untuk memberikan laporan-laporan tentang penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, tahun ini
Karena kemarin kami sudah punya mobil 5 di sana, mobil desa. Dan nanti tahun ini ada tambah lagi 5 lagi di beberapa desa yang dibutuhkan. Ini fasilitas pemerintah yang diperbantukan, yang diberikan kepada ohoi-ohoi. Nah, para camat yang ada, kalau dalam penyelenggaraan nanti, misalkan diperlukan kendaraan ini untuk membantu panitia atau di PPK, itu silakan untuk diberikan bantuan. Jangan lagi menagih-menagih, dan lain karena itu ada hal-hal urusan negara yang kita harus bantu secara cuma-cuma. Untuk itu kepada Dinas Perhubungan ada supaya bekerja sama dengan para camat, dan mobil baru itu ada 5, dan speed juga kami punya speed untuk desa rasanya sudah terpenuhi, dan para camat diinventarisir. Itu adalah dalam hal mendadak dan diperlukan, silakan kita membuat pos bersama dengan para camat supaya mungkin kalau menuju ke kecil jangan nunggu kendaraan terlalu lama, tapi mohon untuk dibantu, termasuk juga Bawaslu. Yang perlu disadari bahwa kesuksesan pemilihan umum di Kabupaten Tenggara sangat tergantung kinerja saudara-saudara yang baru saja dilantik. Hadirin yang saya hormati, Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022 sudah menjelaskan semua. Nanti sebentar Bintek akan dijelaskan oleh Ketua KPU. Tugas yang depan cukup berat. Ada sejumlah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan, mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelaksanaan itu, dan sesudah pasti ada lagi yang MK itu pasti. Maka dokumen-dokumen yang ada jangan sampai hilang. Saya menganggap Pak Ketua, bahwa pilihan Pak Ketua dan anggota KPU memilih teman-teman yang bertugas ini pasti yang pertama adalah nilai profesionalisme, kemampuan. Integritas dan dedikasi adalah nilai yang harus ditanamkan dalam diri mereka, sehingga saya ingatkan bahwa langkah yuk nomor itu kamu sarang selang itu satu saja, manut dan meher turun dulu kamu pun jangan membeda-bedakan, layani semua dengan baik. Partai-partai politik jangan ada yang ikut campur dalam urusan-urusan partai politik. Hasilnya harus ikut campur, tetapi ikut campur untuk menyukseskan seseorang, ingat sumpah yang tadi saudara-saudara sampaikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh KPUD dan Bawaslu yang hari ini hadir, tentu ada Ketua DPR yang disampaikan. Mungkin ada Kepala Dinas Keuangan sudah ada di situ.
Paduan suara mohon ini tetap di tempat.